Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nanda Alia Destiara dari Prodi Manajemen Informatika dengan nomor NPM 204230414. Di sini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Filosofi Kopi yang disutradarai oleh Angga Dwi Mas Sasongko dan ditulis oleh Dwi Lestari. Nah, jadi film ini menceritakan tentang sepasang sahabat yaitu Ben dan Jody yang membuka sebuah usaha kedai kopi yang dinamai Filosofi Kopi, di mana Ben bertugas sebagai barista yang ahli meracik kopi dengan berbagai filosofi, dan Jody bertugas sebagai pengusaha yang mengurus sisi bisnis kedai kopi tersebut. Kedua sahabat ini seringkali terlibat dalam selisih paham karena perbedaan prinsip keduanya. Seperti perselisihan yang terjadi pada saat Jody ingin memasang wifi di kafe tersebut untuk meningkatkan pendapatan kafe. Namun, Ben tidak setuju dan bersikeras dengan pendapatnya. Kemudian Jody menawarkan solusi lain, menurunkan harga bahan baku, karena mereka saat ini sedang dalam krisis terjerat hutang sebesar 800 juta yang ditinggalkan oleh ayah Jody semasa hidupnya. Tapi lagi-lagi Ben tidak setuju dengan keputusan yang Jody ambil. Kemudian singkat cerita, ada seorang pengusaha yang datang ke kedai kopi mereka. Mereka menawarkan dan menantang Ben untuk membuat kopi terbaik di dunia dengan imbalan 100 juta rupiah. Pada awalnya, Ben tidak yakin untuk melakukan tantangan tersebut. Namun Jody yang mengetahui akan mendapatkan imbalan sebesar 100 juta, terus meyakinkan Ben untuk melakukan tantangan tersebut. Dan pada akhirnya, Ben pun setuju untuk melakukan tantangan tersebut. Dan pada hari esok, Ben dan Jody pergi menemui pengusaha yang kemarin datang ke kedai kopi mereka untuk menyetujui tantangan tersebut. Namun tidak berhenti di sana, Ben pun mengajukan syarat tambahan untuk mengikuti tantangan tersebut. Ia menginginkan imbalannya dinaikkan menjadi 1 miliar rupiah, tetapi sebaliknya jika dia kalah, dia yang harus membayar sebesar 1 miliar. Di sana kesepakatan pun terjadi, namun Jody kesal dan keberatan dengan keputusan yang Ben ambil. Karena ia takut jika mereka kalah, bukannya bisa membayar hutang 800 juta itu, namun malah menambahkan dengan yang lainnya. Tetapi Ben terus meyakinkan Jody bahwa mereka akan menang. Namun dengan syarat, Jody harus membelikan biji-biji kopi yang selama ini Ben inginkan dan memberinya waktu selama 2 minggu untuk berlatih. Dan pada akhirnya, Jody pun menyetujui syarat yang Ben berikan. Setelah Ben berlatih selama 2 minggu, ia pun akhirnya menemukan resep yang ia anggap sempurna, yang akhirnya dinamai Kopi Perfecto. Namun, sebelum mereka menyerahkan kopi tersebut kepada para pengusaha tersebut, seorang wanita bernama Elle yang berprofesi sebagai food blogger datang ke kedai kopi mereka. Elle mengatakan bahwa kopi itu masih kalah dengan kopi tiwus yang pernah ia minum di Jawa Tengah. Ben yang merasa tidak terima mendengar pernyataan tersebut marah. Namun di satu sisi, Jody yang malah khawatir akan nasib tantangan yang mereka ambil, menyarankan agar Ben dan dirinya mencari kopi tiwus itu bersama Elle ke Jawa Tengah. Pada awalnya Ben tidak mau pergi, namun karena semakin terdesak oleh keadaan, akhirnya Ben pun setuju untuk pergi mencari kopi tiwus itu. Singkat cerita, mereka pun pergi untuk menemui petani kopi tiwus. Dan mereka pun akhirnya bertemu dengan Pak Seno dan juga istrinya. Di sana, mereka disuguhi kopi tiwus oleh Pak Seno. Lalu Jody dan Elle mencicipi kopi tersebut. Jody pun setuju dan percaya dengan pendapat Elle sebelumnya yang mengatakan kopi tiwus adalah kopi terenak yang pernah ia minum. Tapi Ben tidak langsung percaya atas hal tersebut. Ia pun bertanya apa rahasia dari pembuatan kopi itu. Namun, Pak Seno mengatakan bahwa tidak ada rahasia untuk membuat kopi tiwus itu. Ia hanya membuat kopi biasa. Di sana pun ia tidak terima. Ia meminta kepada Pak Seno untuk membuatkan kopi tiwus dari awal. Dan dia berani membayar berapapun untuk melakukan itu. Di situ, Elle sempat menegur Ben karena berlaku tidak sopan pada Pak Seno.
Namun Ben tetap kukuh untuk meminta Pak Seno melakukan permintaannya tadi. Kemudian, dibawanya lah Ben ke kebun Pak Seno untuk memetik kopi tiwus langsung dari kebunnya. Namun tanpa sengaja, ia malah teringat flashback masa kecilnya dengan ayahnya yang dimana sama-sama seorang petani kopi. Dulu oleh ayahnya, ia sering diajarkan bagaimana cara mengolah kopi yang baik dan benar. Namun, pada suatu kejadian, ibunya meninggal dunia dan ayahnya menjadi sangat membenci kopi dan melarang Ben untuk menyentuh kopi. Dari sanalah dia kabur ke ibu kota dan bertemu dengan Jody, yang akhirnya ayah Jody mengangkat Ben sebagai anaknya dan membiayai semua keperluan pendidikan dan kehidupannya Ben. Pada waktu yang bersamaan, Jody dan Elle saling bercerita mengenai masalah mereka yang hampir serupa. Jody juga menceritakan kepada Elle alasan mengapa Ben bersikap seperti itu. Scene pun berlanjut pada saat Ben sudah kembali dengan Pak Seno dan istrinya dari kebun. Lalu Pak Seno pun mulai membuatkan kopi tiwus untuk Ben. Dan untuk pertama kalinya, Ben pun mencicipi kopi tiwus itu. Tetapi ia tidak bereaksi apapun. Dan Jody yang penasaran akan filosofi dari nama kopi tiwus, bertanya kepada Pak Seno. Pak Seno pun memberitahu bahwa tiwus merupakan nama kesayangan anaknya yang sudah tidak ada. Karena semasa anaknya masih hidup, ia suka bermain di kebun kopi. Akhirnya, kopi tersebut dinamai tiwus. Dan ketika pembicaraan itu berlangsung, Ben tiba-tiba beranjak pergi dan Jody pun lekas mengejar Ben yang pergi. Pada scene berikutnya, Ben dan Jody yang sedang berada di sebuah penginapan berselisih terkait kopi tiwus, yang pada saat itu Jody ingin bawa untuk membuat kopi tantangan nanti. Namun Ben keberatan dan berkata jika mereka menggunakan kopi tiwus, maka yang pantas mendapatkan hadiah 1 miliar adalah Pak Seno, bukan mereka. Tapi Jody berbicara secara realistis kepada Ben, dan terjadilah perdebatan besar di sana. Ben pun keluar dari ruangan dan menemui Elle. Ia marah dan merasa tidak terima karena menganggap Elle menghancurkan misi mereka dengan membawa kopi tiwus ke mereka. Namun Elle di sana langsung membalas bahwa perbedaan antara dia dan Pak Seno adalah ia membuat kopi dengan obsesi namun Pak Seno dengan cinta. Dan pertengkaran mereka pun berhenti di sana. Pada akhirnya mereka pun tetap membeli biji kopi tiwus untuk tantangan kopi terenaknya. Dan adegan selanjutnya, Jody dan Ben pun membuat kopi untuk pengusaha itu. Mereka berhasil dan akhirnya pulang dengan keadaan lega. Namun, berbeda dengan Ben. Ia mengatakan bahwa kopi yang ia buat tadi merupakan gelas kopi terakhirnya. Ia memilih berhenti menjadi barista dan pulang kampung menemui ayahnya. Di sana, ia akhirnya diberitahu alasan ibunya meninggal dan melarang dia menyentuh kopi. Itu semua dikarenakan para petugas membunuh para petani kopi yang tidak mengikuti aturan untuk menggantikan kebun kopi itu dengan sawit. Di sanalah akhirnya Ben bisa berdamai dengan ayahnya. Di sisi lain, Jody merasa kesepian akan perginya Jody dan mengenang kembali momen-momen sewaktu kecil mereka. Jody pun akhirnya memutuskan untuk pergi menemui Ben dan bertekad membawa dia kembali ke filosofi kopi. Namun usahanya gagal. Ia kembali dengan hampa ke ibu kota. Tapi pada malam harinya, ketika Ben berbincang dengan ayahnya sembari menyeruput kopi, ayahnya mengatakan kepada Ben, jika ia sangat menyukai kopi, maka kejarlah mimpi itu. Dia tidak masalah untuk hidup di kampung sendiri. Dan ya, akhirnya Ben kembali ke Jakarta dan mendapati tempat kedai kopi mereka telah dijual. Namun seketika Jody dan para karyawannya datang dengan menggunakan mobil yang didesain untuk berjualan filosofi kopi di sana. Dan cerita pun selesai dengan Ben yang kembali bergabung bersama filosofi kopi. Tamat.